Siapa sih yang gak tahu Pas Pampres guys? Pasukan Pengamanan Presiden, atau Pas Pampres, adalah satuan pelaksana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Personil Pas Pampres berasal dari prajurit pilihan seperti Kopassus, Raider, Kostrad, Marinir, Yontai 5, Denjaka, Kopaska dan Paskas, dan Bravo 90. Yang setiap prajurit atau anggotanya dipilih dari yang terbaik dari segi fisik, mental, intelijensi, postur, dan lain-lain untuk bertugas menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia beserta keluarga. Pas Pampres lahir spontan bersama dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sama halnya dengan kelahiran TNI dan Polri. Ketika kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, terlihat adanya para pemuda pejuang yang berperan mengamankan Presiden. Para pemuda yang berasal dari Kesatuan Tokomu Kosakutai berperan sebagai pengawal pribadi, dan para pemuda eks-peta pembela tanah air berperan sebagai pengawal istana. Pasukan Pengamanan Presiden, Tentara Nasional Indonesia, Pasukan Pengamanan Presiden, dari Kesatuan Pas Pampres, dibentuk, tanggal 3 Januari tahun 1946. Negara, Indonesia, Cabang, Tentara Nasional Indonesia, Tipe Unit, Pasukan Pengamanan Presiden, bagian dari, Tentara Nasional Indonesia, Julukan, Pas Pampres. Moto, Setia Waspada. Tokoh Komandan Pas Pampres Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjutak, M.Sc. Wakil Komandan Pas Pampres Marsekal Pertama TNI Denny Muiz. Situasi keamanan pada awal kemerdekaan Republik Indonesia sangat memprihatinkan. Di beberapa daerah terjadi pertempuran sebagai respon atas keinginan penjajah Belanda dengan bantuan tentara sekutu untuk menduduki kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika keselamatan Presiden mulai terancam, dengan didudukinya Jakarta oleh Belanda pada tanggal 3 Januari tahun 1946. Mengingat kekuatan bersenjata Belanda semakin besar dan terpusat di Jakarta serta pertimbangan intelijen Republik Indonesia saat itu yang memperkirakan adanya keinginan Belanda untuk menyandera Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka atas pimpinan nasional yang dikenal dengan istilah hijrah ke Yogyakarta. Pada pelaksanaan penyelamatan ini telah ditampilkan kerjasama unsur pengamanan Presiden RI yang terdiri dari beberapa kelompok pejuang, ada kelompok yang menyiapkan kereta api luar biasa, ada yang mengamankan rute Jakarta-Yogyakarta, ada pula yang menyelenggarakan pengamanan di TTK keberangkatan yang terletak di belakang kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jakarta. Secara rahasia KLB ini diberangkatkan pada tanggal 3 Januari tahun 1946 sore hari menjelang gelap dan keesokan harinya tanggal 4 Januari tahun 1946 tiba di Yogyakarta. Setibanya di Yogyakarta Presiden RI menetap di bekas rumah Gubernur Belanda di Jalan Malioboro, depan Benteng Vredenburg, sedangkan Wakil Presiden RI bertempat tinggal di Jalan Reksobayan nomor 4 Yogyakarta. Dalam pelaksanaan operasi penyelamatan saat itu telah terjadi kerjasama antara kelompok pengamanan yang terdiri dari unsur TNI dan Polri. Untuk mengenang keberhasilan menyelamatkan Presiden Republik Indonesia yang baru pertama kalinya dilaksanakan tersebut, maka tanggal 3 Januari tahun 1946 dipilih sebagai Hari Bakti Pas Pampres. Sejarah mencatat bahwa telah terjadi beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, yang berhasil dicegah dan digagalkan, antara lain, peristiwa perebutan kekuasaan tanggal 3 Juli tahun 1946,
Peristiwa Granat Cikini tanggal 30 November tahun 1957, peristiwa MIG 15, Mauker, tanggal 9 Maret tahun 1960, peristiwa pelemparan granat di Jalan Cendrawasih tanggal 7 Januari tahun 1962, dan peristiwa penembakan pada saat Idul Adha di halaman Istana Merdeka Jakarta tanggal 14 Mei tahun 1962. Mempertimbangkan dan mengantisipasi keadaan yang demikian mengkhawatirkan terhadap keselamatan jiwanya tersebut, dan atas usul Menko Hankam atau Kasab Kepala Staf Angkatan Bersenjata pada saat itu Jenderal A.H. Nasution, maka Presiden Soekarno berkeinginan untuk membentuk sebuah pasukan yang secara khusus bertugas untuk menjaga keamanan dan keselamatan jiwa kepala negara beserta keluarganya. Pasukan khusus tersebut dikenal dengan Resimen Cakrabirawa. Cakrabirawa adalah nama senjata pamungkas milik Batara Kresna yang dalam lakon Wayang Purwa digunakan sebagai senjata penumpas semua kejahatan. Selanjutnya bertepatan dengan hari ulang tahun kelahiran Presiden Soekarno tanggal 6 Juni tahun 1962, dibentuklah Kesatuan Khusus Resimen Cakrabirawa dengan Surat Keputusan Nomor 211 PLT, 1962. Resimen Cakrabirawa dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan pengamanan yang semula Presiden Soekarno hanya dikawal oleh Detasemen Kawal Pribadi, DKP, di bawah pimpinan Komisaris Besar Polisi Mangil Martowijoyo menjadi satuan. Yang anggotanya dipilih dari anggota terbaik dari 4 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian yang masing-masing angkatan terdiri dari 1 batalion dengan komandannya Brigadir Jenderal Moh Sabur dan wakil komandannya Kolonel CPM Maulwi Sailan. Tujuan dibentuknya Resimen Cakrabirawa ini sebagaimana disebutkan dalam amanat Presiden Soekarno pada upacara penganugerahan, 2Ja, kepada Resimen Cakrabirawa tanggal 9 September tahun 1963. Setelah 3 tahun bertugas, peran Cakrabirawa sebagai resimen khusus yang bertugas melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap diri Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya, berakhir pada tanggal 28 Maret tahun 1966. Kesatuan ini dilikuidasi berdasarkan Surat Perintah Menteri Panglima Angkatan Darat Nomor Sprint 753/1966 karena proses sejarah. Indonesia sekitar akhir tahun 1965 sedang mengalami pembenahan secara menyeluruh. Krisis politik yang selama berbulan-bulan dialami sebagai akibat lebih lanjut dari meletusnya peristiwa G30 SPKI. Berdasarkan Surat Perintah Menteri Panglima Angkatan Darat Nomor Prin. 753/1966 tanggal 23 Maret tahun 1966, yang berisi tentang perintah kepada Direktur Polisi Militer Angkatan Darat Brigjen TNI Sudirgo untuk melaksanakan serah terima penugasan dari Resimen Cakrabirawa kepada Polis Militer Angkatan Darat. Tidak lebih dari 3 hari setelah serah terima pelaksanaan tugas, Batalion 1 Pomat Para berkedudukan di Jalan Tanah Abang 2 Jakarta Pusat, yang dulunya bekas markas serta asrama Resimen Cakrabirawa, dengan tugas pokok, melaksanakan pengawalan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. Batalion 2 Pomat Para berkedudukan di Ciluer, Bogor yang merupakan bekas asrama Batalion 1 Pomat Para dengan tugas melaksanakan pengawalan Istana Bogor, Istana Cipanas, serta membantu Batalion 1 Pomat Para dalam melaksanakan tugas pokoknya. Batalion Kavaleri Serbu Kodam V Jaya tetap di BP-kan ke Satgas Pomat, sedangkan Batalion 531 Para Riders selanjutnya ditarik kembali ke Kodam Brawijaya untuk bertugas di lingkungan Angkatan Darat.
Presiden RI Jenderal TNI Soeharto selaku Panglima tertinggi ABRI sejak awal tahun 1970, turun langsung membenahi organisasi ABRI hingga tertata dan terintegrasi di bawah satu komando Panglima ABRI. Satgas Pomatpara yang dibawa kendali Markas Besar ABRI ikut dibenahi dengan dikeluarkannya Surat Perintah Menhankam Pangap Nomor Sprint 54I 1976 tanggal 13 Januari tahun 1976 yang berisi pokok-pokok organisasi dan prosedur pasukan pengawal Presiden. Melalui surat perintah tersebut ditentukan tugas pokok Paswalpres yaitu menyelenggarakan pengamanan fisik secara langsung bagi Presiden Republik Indonesia serta menyelenggarakan juga tugas protokoler khusus pada upacara kenegaraan. Untuk organisasi Paswalpres diatur secara nomor Sprint 54I 1976 antara lain. Unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayan staf, unsur pelaksanaan, yang terdiri dari Detasemen Pengamanan Khusus Denpamsus, yang bertugas sehari-hari melakukan pengamanan fisik secara langsung terhadap Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. Detasemen Pengamanan Khusus terdiri dari Kelompok Komando Poko, Kompi Kawal Pribadi Kiwalpri, Kompi Pengamanan Khusus Kipamsus, Peleton Penyingkiran Tonkiran, Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan, Yonwalprotnek, di mana Yonwalprotnek adalah satuan polisi militer yang langsung dibawa perintahkan kepada Paswalpres. Era Pak Presiden Jokowi. Paspampres, Pasukan Pengamanan Presiden. Berdasarkan Surat Keputusan Pangap Nomor Kep 02-2-1988 tanggal 16 Februari tahun 1988. Paswalpres masuk dalam struktur organisasi BAIS TNI. Dalam perkembangan selanjutnya mengingat kata pengamanan dinilai lebih tepat digunakan daripada pengawalan karena mengandung makna yang menitik beratkan kepada keselamatan objek yang harus diamankan. Sesuai dengan tuntutan tugas sebagai pasukan pengawal Presiden, nama Satuan Paswalpres diubah menjadi Paspampres, berdasarkan Keputusan Pangap Nomor Kep 04-V-1993 tanggal 17 Juni tahun 1993. Paspampres tidak lagi di bawah Badan Intelijen ABRI, akan tetapi berkedudukan di bawah Pangap dengan tugas pokok melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat terhadap Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia serta tamu negara setingkat kepala negara, kepala pemerintahan dan keluarganya termasuk undangan pribadi serta tugas protokoler khusus pada upacara kenegaraan yang dilakukan baik di lingkungan Istana Kepresidenan maupun di luar. Unsur pelaksana terdiri dari Grup A Paspampres, berkekuatan 4 detasemen, melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Presiden RI beserta keluarganya. Grup B Paspampres, berkekuatan 4 detasemen, melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Wakil Presiden RI beserta keluarganya. Grup C Paspampres, bertugas melatih dan membina kemampuan personil Paspampres TNI, serta 1 detasemen latihan bertugas melatih dan membina kemampuan personel Paspampres. Grup D Paspampres, berkekuatan 4 detasemen melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.